Shalom. Shalom bagi kita semua. Damai sejahtera Allah yang memenuhi hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini ibadah kita berkaitan dengan Hari Nasional Sekolah Minggu. Terima kasih kepada Gembala, kepada pengurus sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah bekerja keras setiap waktu bagi anak-anak ini supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tujuan Hari Nasional Sekolah Minggu tahun ini adalah harapannya orang-orang tua semua jemaat akan bangkit kecintaannya untuk pelayanan sekolah minggu. Orang-orang tua, orang-orang dewasa, seluruh jemaat kecintaannya kepada sekolah minggu diharapkan semakin bernyala. Yang kedua adalah sekolah minggu berharap supaya semua orang tua seperti yang dikatakan ketua sekolah minggu tadi yang punya anak umur sekolah minggu, punya cucu umur sekolah minggu, bawalah ke sekolah minggu. Di sana mereka akan dididik, diajari takut akan Tuhan. Saat mereka ada di sekolah minggu, mutiara-mutiara firman Allah sedang ditanam di hati mereka dan kelak akan bertumbuh dan berbuah. Saya mendapat data 99% hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia adalah anak-anak yang dulu rajin di sekolah minggu. Sekalipun mereka pada waktu remaja, pemuda, bisa mereka sedikit lemah iman, tetapi mutiara firman, benih-benih ilahi firman yang ditanam di sekolah minggu itu akan kelak bertumbuh lagi dan akan mengembalikan mereka terus ke hadirat Tuhan. Maka saya juga mendorong supaya kita semua punya beban yang kuat membawa anak sekolah minggu kepada Tuhan. Tujuan yang ketiga adalah Harnas ini, Departemen Sekolah Minggu berharap mulai dari nasional sampai kepada komisi sekolah minggu di gereja setempat mendorong agar semua jemaat bermurah hati untuk dapat mengambil bagian berkorban untuk sekolah minggu. Saya berterima kasih kepada gembala sekolah minggu, kepada pengurus sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu. Bukan saja mereka memberikan talenta, tenaga, waktu, tapi saya mendapat informasi yang kuat. Mereka juga sudah berkorban uangnya untuk membimbing anak-anak ini kepada Tuhan. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu. Tapi saya juga berharap jemaat-jemaat dewasa untuk juga mengambil bagian. Mereka ada taman gizi.
Mereka ada taman gizi. Mari sisihkan berkat yang Tuhan beri kepadamu. Titipkan kepada guru sekolah minggu. Kapan saja Bapak Ibu diberkati Tuhan. Katakan ini untuk pelayanan sekolah minggu. Biar mereka mengaturnya dengan baik. Karena mereka sudah membuktikan bahwa mereka melayani sekolah minggu sepenuh hidupnya. Terima kasih kepada semua guru sekolah minggu. Tema Harnas sekolah minggu hari ini adalah Fill Me Up. Itu berarti isi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yesus di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, di Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri ke sebelah rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camcamlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, tetapi itu yang difirmankan Allah dan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan menubuat dan tertuna-ternamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Departemen Sekolah Minggu mendasarkan firman Allah hari ini dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Mengingatkan kita tentang Pentakosta. Kehendak dari Departemen Sekolah Minggu adalah supaya jemaat diingatkan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, hendaklah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Di kitab Efesus 5 ayat 18, secara khusus Paulus berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itulah inti dari kehendak Departemen Sekolah Minggu untuk Hari Nasional hari ini. Semua penuh Roh, anak-anak penuh Roh, orang tua penuh Roh, semua kita penuh Roh, sehingga hawa nafsu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kehendak Allah sejak semula orang percaya harus penuh dengan Roh. Ini bukan terjadi jauh sebelum Injil dimulai. Matius 3:11, khotbah pertama dari Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini berita pertama yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus menyatakan dirinya, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan tentang Yesus yang akan datang, yang akan membaptis orang-orang percaya dengan Roh-Nya. Kepada guru-guru sekolah minggu, harapkan dari dirimu pertama kali, dan teruslah arahkan anak-anak ini sampai penuh dengan Roh Kudus. Kalau mereka penuh Roh Kudus, Roh itu akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Di tahun 835 sebelum Masehi, jauh sebelum masa Perjanjian Baru, sampai 830 sebelum Masehi, Joel sudah bernubuat bahwa anak-anak kita semua orang percaya akan menerima curahan dari Roh Tuhan. Ini tidak terjadi karena ada sekelompok orang memutuskan untuk menjadi orang Pentakosta, bukan. Tapi ini sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum masa Perjanjian Baru. Kitab Joel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku
ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Ini nubuat 800 tahun jauh sebelum masa Masehi. Saudara-saudara, penuh Roh Kudus sudah direncanakan Tuhan jauh di perjanjian lama. Jadi konsep Pentakosta bukan karena ada sekelompok orang rindu menjadi orang Pentakosta. Roh Kudus itu bagi semua manusia. Itu yang dikatakan tadi di ayat 28 Joel pasal 2. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Seperti keselamatan kepada semua manusia, Roh Kudus juga dia tujukan, dijanjikan untuk semua manusia. Tapi tentu kita harus bijaksana kepada semua manusia yang dimaksud di sini. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi anak-anak ini sudah waktunya dibimbing, diajari penuh dengan Roh Kudus. Mari kita semua berkata, isi kami ya Tuhan. Nubuatan Joel tahun 63 Masehi digenapi. Itulah yang ditulis Kisah Rasul tadi yang dibaca anak-anak. Diperlukan 900 tahun lamanya penggenapannya. Di kota Yerusalem berkumpullah murid-murid setelah Yesus naik. Mereka berdoa 10 hari dan hari ke-10 Tuhan mencurahkan rohnya. Saudara-saudara, itu tidak berhenti pada Pentakosta di Yerusalem. Itu dilanjutkan lagi terus ke gerakan rohani Pentakosta. Maka di tahun 1906 di Los Angeles, Amerika, dicurahkanlah Roh Kudus yang kita kenal dengan Pentakosta modern. Dikatakan Alkitab seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Petrus mengingatkan permulaan dari semua landasan iman untuk bertumbuh dewasa. Beri dirimu dibaptis dengan air sebagai tanda pengampunan dosa. Kita sudah melakukannya dan akan terus melakukannya. Tapi setelah itu Petrus berkata, maka kamu akan
menerima karunia Roh Kudus. Baptisan air dengan baptisan Roh Kudus selalu dibicarakan bersamaan oleh rasul-rasul. Dan ayat 39 meneguhkan, memberi meterai Roh Kudus itu bukan hanya turun di masa lalu. 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu, bagi mereka yang ada di Kisah Rasul, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itulah kita, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi kalau ada berkata pencurahan Roh Kudus sudah berhenti, sudah selesai, ayat ini mematahkan pikiran itu. Petrus sudah bilang tahun 63 yang lalu, bagimulah pencurahan roh bagi anak-anakmu, dan masih jauh sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak berhenti juga di masa kita, masih jauh. Masih jauh sebanyak orang yang dipanggil. Ke depan sebelum Yesus datang masih banyak orang yang akan dipanggil. Maka karunia Roh Kudus juga bagi mereka. Bapak Ibu, ini bukan warna teologi. Seperti keselamatan itu kita perlukan, demikian juga kita memerlukan Roh Kudus turun di atas kita. Saya ulangi, seperti kita perlu keselamatan dan kepastian keselamatan, demikian kita perlu Roh Kudus pasti turun di atas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Secara khusus perlu kita tahu bahwa gereja sidang jemaat Allah itu lahir dari rahim pencurahan Roh Kudus. Gereja sidang jemaat Allah yang dimana kita ada lahir dari rahim pencurahan Roh Kudus. GSJA adalah salah satu organisasi gereja Pentakosta terbesar sekarang di dunia. GSJA lahir dari rahim Pentakosta. Jadi ingat ini sekarang mudah diketahui. Terlalu mudah diketahui. Jadi kepada semua pemimpin GSJ Bukit Sion perlu pelajari, lahir kita adalah rahimnya Roh Kudus. Kita harus hidup di sana. Kita harus bergerak di sana. Kita harus bermimpi di sana. Dan itulah kehendak Allah sejak semula. Gereja sidang jemaat Allah lahir karena gerakan Pentakosta modern. Jadi kita harus hidup di sana. Kita harus berdoa semua jemaat penuh Roh Kudus. Semua, tidak ada yang kecuali. Saya dorong supaya semua rindu diisi oleh Roh seperti harapan
Departemen Sekolah Minggu hari ini. Departemen Sekolah Minggu mengingatkan supaya semua gereja sidang jemaat Allah di seluruh Indonesia diingatkan sekali lagi supaya kita ingat bagaimana kita ada di tengah-tengah dunia dan pelayanan dunia. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Saya selalu suka mengutip 1 Samuel 10 ayat 6. Ada banyak alasan, tapi saya sangat suka ayat ini yang berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan penuh kepenuhan bersama-sama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus akan mengubah seseorang menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dipimpin, dipenuhi Roh Kudus akan menerima kuasa. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Kata Kisah Rasul 1 ayat 8. Terima kasih kepada Gembala Sekolah Minggu yang memimpin doa syafaat pagi ini. Di doa beliau mengingatkan kita dan meminta anugerah Tuhan supaya gereja ini selalu dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itulah jantung Pentakosta. Pentakosta harus rajin mencari jiwa. Pentakosta siap berkorban untuk menyelamatkan orang berdosa. Bawa jiwa kepada Tuhan. Ini bukan sekedar berpindah agama. Kita tidak disuruh memindahkan orang dari agama lain ke agama kita. Tapi Yesus menyuruh kita beritakan kabar baik kepada mereka. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kabar keselamatan. Kabar baik adalah pengampunan yang disediakan Kristus. Keselamatan kekal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya dorong setelah kita diisi, dipenuhi Roh, mari menjadi saksilah bagi Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang rajin membawa orang kepada Kristus. Dikhususkan kepada hari nasional hari ini. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Dengan mengutip dari Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Departemen Sekolah Minggu berharap orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Itu artinya apa? Diharapkan anak-anak ini visinya jelas. Visinya jelas. Visinya tentang masa depannya. Visinya tentang panggilan Tuhan kepadanya. Banyak orang muda tidak tahu mau berjalan ke arah mana. Maka penuhlah dengan Roh. Roh itu
akan menuntunmu kepada visi yang dari Tuhan. Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, bernubuat, kata Alkitab. Ini artinya mereka menjadi anak-anak orang-orang muda yang menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Tidak terbayangkan oleh saya, kalau saja semua anak-anak ini penuh dengan roh dan bernubuat, mereka akan mengubah lingkungannya, mengubah keluarganya, mengubah masyarakatnya, mengubah gerejanya menjadi hidup yang lebih baik. Itu pasti. Roh Kudus yang di dalam mereka akan mempengaruhi yang lain, memberkati yang lain, sehingga terciptalah manusia baru di sekitar mereka. Terima kasih kepada Sekolah Minggu yang mengangkat tema ini sekali lagi untuk mengingatkan kita harus penuh Roh Tuhan. Saya sudah banyak menjelaskan panjang lebar di gereja ini soal hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Saya dorong, segarkan hatimu sekali lagi. Bangunkan rohmu sekali lagi untuk rindu dilawat oleh Roh Tuhan. Maka kepada kita semua, khususnya orang tua, saya dorong, bawalah anak-anak kita kepada Kristus. Ini adalah proses membentengi anak-anak. Kalau di sekolah minggu dia dibentengi dari berbagai hal-hal yang buruk. Dia dijagai dari panah-panah si jahat. Bukan saja hidupnya dibangun, tapi perlindungan dirinya dibangun. Terima kasih kepada Tuhan. Pada akhirnya hendaklah kita semua dipenuhi oleh Roh-Nya Tuhan. Amin.